Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun wal mu'minun, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, terutama nikmat sehat dan nikmat kesempatan serta nikmat iman. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, tema kita di malam yang berbahagia ini adalah urgensi sholat dan cara meraih sholat khusyuk ya. Baik, hadirin rahimakumullah, ini penting saya sampaikan karena ada dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ya, yang inti dari hadis itu adalah menyindir kita. Ada orang yang sholat selama kurang lebih 60 tahun tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maka di sini penting bagi kita ya. Kita khawatir jangan-jangan sholat kita ini ya tidak diterima, tetapi kita juga berharap semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi urgensi sholat ya, seberapa penting sholat itu ya. Hadirin rahimakumullah, sholat ini mempunyai yang kedudukan yang tinggi ya dalam agama kita. Jadi tidak ada satu ibadah pun yang bisa menandingi nilai ibadah sholat ya, tidak ada ya. Hadirin rahimakumullah, ada beberapa alasan. Yang pertama, mengapa sholat itu begitu penting. Yang pertama, bahwa sholat adalah imaduddin, artinya imadun itu tiang, as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama ya. Yang mana tidak akan tegak agama itu, agama Islam, kecuali dengan sholat. Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Ra'sul amri al-Islam. Jadi Ra'sul amri, jadi pangkal urusan itu adalah Islam. Jadi perkara yang paling penting itu, yang paling utama itu adalah Islam. Jadi dalam pembahasan kita ada orang bahas A, orang bahas B ya. Dengan orang yang membahas Islam, maka Islam ini perkara yang penting ya. Hadirin rahimakumullah. Tapi kadang orang itu bahas Islam malu ya. Islam hanya dibahas dalam masjid saja. Begitu keluar dari masjid sudah enggak Islam yang dibahas. Kadang bola ya. Kadang yang bahas dagangan, yang dibahas dunia dan sebagainya. Hadirin rahimakumullah, Ra'sul amri al-Islam ya, inti pokok segala perkara adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah atau penopangnya adalah salat ya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan as-shalatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Faman tarakaha faqad hadamaddin, barang siapa yang meninggal sholat maka dia telah merobohkan agama. Coba kita bayangkan Pak, masjid ini ada penyangganya ya Pak, penyangga utamanya ada 4 ya. Nah penyangga ini dalam agama kita ya adalah sholat. Sholat itu penyangga Islam. Bila sebuah masjid ini tidak ada penyangga, maka masjid ini tidak ada gunanya, akan roboh. Begitu juga seorang yang sudah berpredikat sebagai muslim tetapi meninggalkan sholat,
maka tidak ada artinya keislamannya. Ini penting sekali, Bapak. Yang kedua, bahwa sholat adalah kewajiban yang bersifat abadi, ya, bersifat abadi, ya. Kewajiban sholat ini tidak akan pernah gugur selama akal masih ada. Maksudnya dia kan syarat sahnya sholat atau syarat wajibnya sholat, dia adalah Islam, balik, berakal, gitu kan, ya. Kalau orang Islam balik terus berakal, suatu ketika akalnya hilang, mungkin pingsan, mungkin gila, maka saat pingsan, saat gila, dia tidak terbebani dengan sholat. Dan ketika dia pingsan meninggal sholat, maka saat pingsan dia tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi sepanjang dia masih sehat akalnya dan sadar, maka kewajiban sholat tidak akan pernah gugur walaupun dalam keadaan mencekam, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk menjaga sholat 5 waktu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta. Hafidhu, jagalah oleh kalian, peliharalah oleh kalian semua, 'ala sholawati, ya, atas semua sholat. Ini perintahnya, bukan hanya sholatnya maghrib sama isya, tapi subuh juga dijaga, terutama yang muda-muda. Kalau yang sepuh-sepuh itu insya Allah banyak sadarnya. Jadi beda, Pak. Memang saya merasakan, saya punya anak remaja, saya punya anak didik remaja, itu keimanannya ini masih labil. Jadi kalau diingatkan kematian tuh belum begitu takut, ya. Belum begitu kan merasa badannya masih sehat, bisa ngapa-ngapa. Tapi kalau kita yang sudah sepuh-sepuh, sudah pernah merasakan sakit, bahkan sakit yang parah sampai kita tuh nggak tahu besok itu masih apa enggak, itu kita kan takut, ya. Istighfar yang banyak itu kan, ketika disentuh dengan mengingatkan kematian, kita langsung peka. Ini namanya imannya aktif, Pak. Tapi kalau anak-anak remaja, Masya Allah, sudah punya dunia tersendiri, disentuh dengan dalil-dalil, gak sulit, ya. Kecuali nanti diajak kemana, ya, perutnya diisi, apa yang dia mau diinginkan dipenuhi, baru nasihati. Hadirin rahimakumullah, hafidhu 'ala sholawati, hendaklah kalian menjaga, ya, jagalah oleh kamu semua salat-salat, wa sholatil wusta, dan salat wusta, wa qumu, dan berdirilah lillahi, untuk Allah, qanitin, ya, dalam salat itu dengan khusyuk. Qanitin itu artinya qanata yaknutu, ya, tunduk. Qanit itu tunggal, qanitin tuh sama. Jadi disuruh khusyuk, Pak, salat kita. Qanit, ya, disuruh qanitin, khusyuk, ya. Fa in khiftum, maka jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, farijalan, maka sholat sambil berjalan, au rukbanan, atau berkendaraan. Contoh, Pak, kalau kita sedang musafir, bepergian jauh, ya, dalam hal mubah sekalipun, kita masih diperbolehkan untuk mengqosor, menjamak sholat. Tetap sholatnya tidak gugur, tapi diberi rukhsah, keringanan, boleh dijamak, dikumpulkan waktunya, sekaligus dianjurkan diqosor untuk diringkas. Beda, Pak, ya, jamak dengan qosor itu beda. Kalau jamak itu mengumpulkan waktunya, rakaatnya tetap, ya, bisa di depan namanya takdim, bisa di akhir namanya takhir. Tapi kalau qosor itu diringkas. Misalkan kita pergi ke Jakarta yang agak jauh, Pak. Kalau Surabaya dekat, ya, 1 jam sudah nyampe. Jadi kecuali kalau kita sepedaan pancal ke Surabaya, itu ya musafir beneran, karena 80 kilo lebih.
Nah, hadirin rahimakumullah, ke Jakarta misalkan naik kereta api, maka kereta api itu kan tidak berhenti dengan gampang ya, kita tidak bisa nyetir atau tidak bisa mengendalikan masinisnya sehingga kita ngikuti kereta apinya, maka ya tetap sholat di dalam kereta api ya. Nah, boleh dijamak, boleh dikosor, sekaligus dianjurkan untuk dikosor, diringkas. Nah, itu namanya sholat di atas kendaraan. Bila tidak bisa berdiri, dengan duduk. Nah, tetap sholat. Kadang ada kesalahan persepsi dalam sebagian kaum muslim di masyarakat. Misalkan dia bepergian jauh ya, entah itu berpergiannya dalam bentuk tamasya atau ziarah wali, misalkan 3 hari. Jadi di jalan tuh nggak ada masjid, mampir tapi cuma ke toilet ya kan, terus ya makan minum atau mandi, tapi nggak sholat. Sholatnya itu nanti dikumpulkan sampai pulang, ninggalkan sholat berapa kali terus dicicil. Nah, misalkan saya 2 hari nggak sholat, berarti 10 kali sholat, duhurnya 2 kali, subuhnya 2 kali. Nanti itu namanya mereka menyebut diqodho ya. Qodho itu kan artinya nebus ya. Padahal qodho itu dalam pengertian hadis ketika Rasulullah SAW sholat malam, ketika Rasulullah SAW pulang dari entah itu perang mungkin ya, kecapean, terus pagi harinya Rasulullah itu tidak terbangun ya. Jadi ketika masuk fajar sodik atau subuh tidak terbangun, tidak terjaga sampai bangun-bangun itu matahari sudah tinggi. Nah, Rasulullah langsung mengambil air wudhu dan sholat subuh. Itu namanya mengqodho sholat. Itu terjadi sekali ya. Kalau kita boleh misalkan habis pulang dari bepergian, terus kita jam 10 malam baru nyampe, kita bersih-bersih, mandi, bersuci, terus tidur, ternyata subuh nggak bangun ya. Al-Araf adzan nggak denger gitu kan. Terus tahu-tahu jam 6, berarti kan sudah matahari terbit, maka langsung ya bersuci dan sholat 2 rakaat sholat subuh. Itu namanya qodho. Tapi qodho itu ya sesekali Pak, bukan kalau tiap hari begitu namanya bukan qodho. Maksudnya tiap hari qodho menyengaja, nggak sunnah. Kalau yang sunnah itu sesekali ya. Nah, jadi sekalipun dalam keadaan mencekam, sholat tidak boleh ditinggalkan ya. Yang boleh adalah bagi orang yang safar diberikan rukhsah, keringanan. Fa idza amintum, jika kamu kemudian apabila kamu telah aman gitu ya, fadhkurullaha, maka sebutlah Allah dalam arti sholat, kama 'allamakum, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu, malam takunu ta'lamun ya, apa yang belum kamu ketahui. Jadi dalam keadaan mencekam ya tetap sholat, tapi sholatnya sesuai dengan situasi, artinya ada rukhsah ya. Termasuk ketika dalam perang ya, itu tetap sholat Pak, namanya sholat khauf ya, sholat dalam keadaan takut ya. Maka ada tata caranya, sebagian maju, sebagian mundur, terus sholat. Jadi yang maju tadi bawa senjata, jaga-jaga, yang belakang sholat. Artinya perang pun juga tetap sholat. Ini betapa pentingnya sholat ya, karena sholat ini mi'rajul 'abd, menghadapnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh putus ya. Hablum minallah lewat sholat itu tidak boleh putus. Apalagi kalau cuma alasannya sibuk, banyak di kantor, banyak kerjaan numpuk, terus ya, terus sholatnya ditinggal. Wah, ini luar biasa. Sudah pelanggarannya. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, alasan yang ketiga bahwa semua urusan yang pernah dijalani manusia itu ternyata nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Yang dihisab pertama kali adalah sholat ya. Bukan sedekah yang kita keluarkan, bukan apa Pak? Puasa yang kita jalani, bukan haji, tapi sholat. Jadi sholat ini merupakan ibadah yang pertama kali ya, yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba.
Kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bil abdu, di pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat, as-shalah. Kita ini kalau dipanggil Pak, atau kita itu mau diaudit gitu ya, misalkan kita didatangi supervisor kita, mau disupervisi, dredeg Pak. Guru itu kalau mau disupervisi oleh kepala sekolah atau tim supervisi, dredeg itu. Tadinya sudah mempersiapkan RPP dan sebagainya, perangkat belajar, siap, begitu disupervisi dredeg. Jadi alokasi waktu nggak tepat, tadinya sudah selesai. Lihat ya, nanti ini disupervisi oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dihisab. Ya, betapa ngerinya kita, betapa groginya kita. Nah, yaumal qiyamah. Jadi bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat? Ya, padahal ini suatu kepastian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau saya Pak, hari-hari ini tuh ketika mempunyai anak menginjak remaja itu ketir-ketir gitu loh, ketir-ketir. Setiap adzan, 15 sebelum adzan, saya tuh nge-SMS-i, "Le, sebentar lagi sholat," gitu kan. Sebentar lagi waktunya sholat berjamaah. Terus gitu Pak. Nanti diteruskan istri saya. Kalau dia belum berangkat, "Mi, tolong dioprak-oprak ya." Subuh itu juga itu. Entah berhasil, entah tidak, itu kita tak ada ikhtiar itu lah. Bukan dibiarkan. Kita sibuk kerja terus kemudian anak enggak kita ingatkan ya. Namanya anak-anak, jadi keimanannya belum aktif. Nanti kalau sudah terbentuk habitnya, baru nanti agak jarang-jarang. Gimana? Sholatnya baik gitu kan. Tapi kalau anak-anak tiap hari Pak, tiap hari. Nah, fa'in saluhat, bila baik, apa yang baik sholatnya, saluhalahu sa'iru amalihi, maka seluruh amal yang lain akan baik. Ya, mungkin sesekali kita memperhatikan diri kita Pak. Ya, ketika kita sholatnya baik, tertib, khusyuk, ya, tumakninah, itu akan satu mempengaruhi psikis kita tenang, ya, nggak gerusa-gerusu, nggak bingung, nggak kubu dan sebagainya. Dan pekerjaan itu step by step akan tertangani dengan baik. Tapi kalau sholatnya itu, ya, sudah tidak baik, masya Allah, ya, bermasalah, ya, bermasalah. Wa in fasadat, dan bila rusak atau jelek sholatnya, fasada sa'iru amalihi, maka amal yang lainnya juga ikut jelek. Hadis riwayat At-Tabrani. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini petunjuk Pak. Bila ingin baik amalnya, perbaiki sholatnya. Makanya ada ulama mengatakan, jadi akhirat dengan dunia itu, kalau akhirat disuruh naruh kepala, kalau dunia disuruh naruh tangan. Bila dunianya bermasalah, suruh taruh dunianya, perbaiki akhiratmu, misalnya nanti dunianya akan menjadi baik. Nah, itu yang ketiga. Alasan yang keempat, jadi akhir perkara yang akan hilang dari agama Islam ini ya terakhir kali sholat Pak. Terakhir kali sholat, ya. Coba, ya, apabila sholat telah hilang, maka hilang pula agama Islam. Kata Rasulullah SAW, la yunqadhanna ural Islam, jadi akan terlepas tali Islam itu urwatan, seutas demi seutas. Ya, Islam itu kan syamil Pak, jadi komprehensif. Ajaran Islam itu tidak hanya sholat, syariat yang lain banyak, ya kan. Kalau yang rukun ibadah itu kan, rukun Islam itu kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sementara di luar ini, ya, di luar ini, ya, syariat-syariat yang lain kan banyak, ya. Nah, bila seseorang itu mengamalkannya secara kafah, secara keseluruhan, ya, dia berarti bercermin kepada Rasulullah secara keseluruhan. Jadi kalau rukun Islam itu istilahnya standar minimal Pak, ya, standar minimal. Orang menjaga syahadatnya, menjaga sholatnya, menjaga
puasanya, menjaga hajinya dan zakatnya dan sebagainya. Itu standar pokok. Tapi sebenarnya bila dikembangkan dari syahadat saja itu banyak, konsekuensinya banyak. Kemudian bila dikembangkan dari sholat maka hikmahnya juga banyak. Hadirin rahimakumullah. Nah, akan terlepas tali Islam seutas demi seutas, ya. Fa kullama intaqadat urwatun, acap kali satu tali Islam terlepas, tashabbatsan nasu billati taliha, maka manusia akan berpegang dengan tali berikutnya, ya. Wa awwaluhunna, dan yang pertama kali, wa awwaluhunna naqdan, dan yang pertama kali akan terlepas dari Islam itu apa? Al-hukmu, yaitu hukum, ya. Jadi hari ini apalagi kita hidup di tempat atau di negara yang tidak diwajibkan syariat Islam, banyak yang terlepas, ya, banyak yang terlepas. Hukum-hukum Islam yang kalau kita belajar itu kan kita ini kan punya Al-Quran. Kata Allah, wa anihkum bima anzalallah, ya, putuskanlah manusia mereka itu dengan apa yang diturunkan Allah, dengan Al-Quran. Dalam Al-Quran itu banyak, Pak, rambu-rambu atau konun atau undang-undang, ya, yang berbicara tentang hukum, ya, banyak, ya. Nah, tetapi tidak banyak yang mengamalkannya, apalagi dalam bentuk lembaga, nggak ada. Kalau yang individu mungkin masih ada, para ustadz, orang-orang soleh, para ulama itu masih ngajarkannya. Contoh dalam hukum ilmu waris, ya, para ulama itu masih mempraktikkannya. Ya, dulu saya dapat cerita dari kakak saya itu, kakek saya, adiknya kakek saya itu suatu ketika itu bagi harta ke siapa gitu. Jadi tapi masih family. Jadi ternyata dia punya hak karena tidak mahjub, tidak terhalang. Dia termasuk ahli waris itu. Jadi sampai gitu. Nah, hari gini ya Allah. Makanya ini pentingnya kita ngaji dulu, Pak. Ya. Kalau tidak ngaji terus kemudian mengamalkan perintah Allah nggak mungkin. Tapi ngaji dulu, suatu saat Allah memberikan taufik kepada kita, kemudian kita bisa mengamalkan. Nah, ini luar biasa. Jadi, nah, lalu kemudian wa akhiruhunna, dan apa itu? Yang terakhir tali Islam yang terlepas itu apa? As-sholah, sholat. Ya. Jadi ibaratnya kalau orang Jawa bilang, nek sholat wis ditinggal, wis entek-entekan nih, entek-entekan. Jadi sholat, Pak. Ya. Yang kelima alasannya adalah sholat ini wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, ya. Jadi wasiat terakhir Nabi kepada umatnya sebelum beliau wafat adalah mengingatkan umatnya tentang sholat, ya. Kata Ali radhiyallahu an, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, as-sholah as-sholata. Jadi sholat, perhatikan sholat kalian, perhatikan sholat kalian. Wattaqullaha, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah fi ma malakat aimanukum, kepada Allah terhadap urusan budak-budak kalian. Jadi di sini ada kata as-shalah as-shalah. Suatu ketika Rasulullah sakit keras dan pingsan. Nah, begitu siuman sadar itu ummati, dia menyebut umatku as-shalah as-shalah. Nah, Rasulullah itu kepada umatnya begitu peduli, ya, begitu perhatian. Maka kita sebagai orang tua kepada anaknya kita harus juga perhatian seperti Rasulullah kepada umatnya. Bagaimana dengan anak kita yang sudah dewasa, sudah berkeluarga? Nggak apa-apa itu anak kita, diingatkan, ya, sambil apa gitu kondisinya, lihat timing waktunya yang pokoknya gayeng gitu sambil disindir, ya. Gimana ibadahnya, akhiratnya, gitu kan, ya. Kalau yang sudah punya anak, sudah berkeluarga, tetap diingatkan, Pak. Karena tetap kita punya tanggung jawab moral begitu. Nah, ini penting, Pak. Jadi Rasulullah mengingatkan umatnya akan
pentingnya sholat ya, sampai baru pingsan kemudian sadar tuh, loh langsung ingatkan sholat, umati as-sholat. Nah kita kan jarang Pak, kalau habis sakit keras itu kan terus sadar tuh nggak ingat, yang diingat bukan akhirat ya, yang diingat hartanya. Begitu sembuh tuh hartanya, ya kan. Jadi Masya Allah, betapa sholat tersebut sangat penting bagi kita ya, sangat penting bagi kita. Tentunya kita berdoa semoga kita termasuk orang yang bisa menjaga sholat ya. Baik, berikutnya hadirin rahimakumullah, karena mengingat betapa pentingnya sholat ya, dan tentu saja kita ingin sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sholat yang diterima itu adalah sholat yang khusyuk. Nah pertanyaannya, bagaimana meraih sholat yang khusyuk ya? Baik, hadirin rahimakumullah, kiat meraih sholat khusyuk ya. Khusyuk itu artinya tenang ya, diam, kemudian merendahkan diri ya, merendahkan diri ya. Al-khusyu'u al-khudhu ya, at-tadhallul, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Nah, khusyuk dalam ibadah kedudukannya seperti jiwa atau ruh dalam tubuh manusia ya, sehingga ibadah yang dilakukan tanpa khusyuk itu ibarat tubuh tanpa jasad. Jadi hanya gerakan saja ya, tapi nggak ada penghayatan ya. Ini pengalaman kita ketika masih remaja Pak ya, masih anak-anak gitu. Jadi sholat itu pikirannya nggak di dalam sholat tapi di luar sholat ya. Nah itu tiba-tiba tahu-tahu salam gitu ya. Bahkan antara bacaan dengan gerakan nggak matching ya. Jadi masih ruku masih subhana rabbiyal azim misalkan, itu sudah iktidal gerakannya itu. Jadi cuwepet itu. Nah di situ ada istiqjal tergesa-gesa. Bila ada orang yang seperti itu istiqjal tergesa-gesa, maka dia ini sebenarnya sedang kena talbisul iblis ya. Jadi syaitan itu sudah masuk ke dalam dirinya, mengganggu sholatnya tadi, istiqjal. Kalau al-ajalatu minasyaiton, sifat tergesa-gesa itu dari syaitan. Nah, yang pertama dalam meraih khusyuk dalam sholat ya, ada dua Pak, ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu memperhatikan hal-hal yang mendatangkan kekhusyukan dalam sholat, itu yang pertama. Yang kedua, menolak hal-hal yang menghilangkan kekhusyukan dalam sholat ya. Maka adapun hal yang harus diperhatikan, pertama, kalau orang mau melakukan suatu kegiatan dengan sukses, maka kan ada planning Pak ya, ada perencanaan gitu kan, ada persiapan kan gitu ya. Seperti orang kalau mau hajatan, mau menikahkan anaknya atau putrinya, mau ngundang orang 1000, ini kita harus sukses ya, jangan mengecewakan undangan atau hadirin kan itu. Itu persiapannya bisa 1 bulan lebih Pak ya. Nah begitu juga sholat, mempersiapkan diri sepenuhnya untuk sholat ya. Adapun bentuk-bentuk persiapannya itu semenjak ya sebelum masuk waktu sholat. Jadi ketika jadi kalau Rasulullah itu ya Bilal arihna bisolah, istirahatkan aku dengan sholat, itu belum. Jadi sebelum waktu masuk Rasulullah sudah siap ya, mungkin 15 menit sebelum waktu masuk gitu ya. Nah, dan ikut menjawab adzan yang dikumandangkan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah beda Pak, orang yang sudah ready, siap, standby ketika dikumandangkan adzan dia jawab, dengan orang yang ya imamnya sudah Allahu Akbar terus dia baru datang
terus langsung tergesa-gesa masuk barisan dengan cepat-cepat, ya, itu sudah beda kualitasnya, ya, sudah beda. Menjawab kumandang adzan kemudian diikuti dengan membaca doa yang disyariatkan. Contoh, setelah adzan selesai kita ikut doa, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Dalam satu hadis, ya, salah satu hadis terangkan yang mendatangkan yang menjadi memudahkan kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW adalah salah satunya menjawab adzan dalam adzan sholat, ya. Kadang kan terus diwakilno muadzinnya kan itu. Nah, kita ini disuruh jawab adzan dan berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah, dan seterusnya. Lalu disunahkan untuk bersiwak atau gosok gigi, Pak. Itu, ya, persiapan dalam sholat. Kalau Rasulullah ya bawa siwak itu, ya. Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bis-siwak. Sekiranya tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan mereka untuk siwak inda kulli shalah, setiap kali sholat. Ya, siwak. Ya. Ada buku, ya, di situ membahas tentang sekitar 88 keutamaan bersiwak. Jadi siwak ini, ya, belum menjamur di semua kaum muslimin, ya. Nah, bersiwak. Jadi kalau mulut kita bersih itu memicu, ya, kekhusyuan kita dalam sholat. Kemudian memakai pakaian yang bersih, ya, yang baik, yang nyaman, dan menggunakan wangian. Nah, kemudian di antara bentuk persiapan yang lainnya adalah ketika berjalan ke masjid dengan penuh ketenangan, tidak tergesa-gesa, ya. Makanya diatur waktunya, ya. Ya, kalau misalkan qad qamatis shalah terus baru ngambil baju, wis ngalamat ke susu, ya. Ngalamat tergesa-gesa, enggak khusyuk, ya. Nah, setelah sampai di masjid, dia berdoa ketika masuk masjid itu, Bismillah, Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Kemudian dia lepas sandalnya kiri, ya, dan kanan, lalu kemudian dia langkahkan masuk lantai masjid itu dengan kaki kanan, Pak. Allahumma, ya Allah, iftahli, bukalah untukku abwaaba, pintu-pintu rahmatika, rahmatmu. Nah, itu doa. Nah, seringkali kita itu mungkin lupa, jadi masuk gitu, ya. Nah, ini pentingnya habit dalam doa. Maka setiap muslim bila dia sibuk dengan doa dalam semua aktivitasnya, Masya Allah, luar biasa, Pak. Nah, kemudian setelah masuk masjid, ya, dengan membaca tadi dan juga nanti keluarnya, maka dia masuk, begitu sholat belum dimulai, dia sholat tahiyatul masjid, menghormati masjid, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dilanjutkan bila di situ ada sholat qobliyah, maka sholat qobliyah, ya, jadi namanya sholat rawatib. Dan merapatkan barisan lurus, karena setan akan berusaha untuk mencari celah, ya, untuk ditempatinya dalam barisan sholat. Ada seorang tokoh mengatakan, loh, kalau setan masuk sholat, ya seneng tambahan aku, setannya ikut sholat ini, ya kan? Jadi ya, jadi ya Allah, kadang kalau sekali bertokoh itu nggak boleh bercanda, dalam arti ucapannya nggak bermanfaat. Jadi harus mencerahkan umat. Jadi menyindir orang-orang yang berbeda sedikit paham, gitu, ya. Kadang kalau sholatnya rapet, ya, itu dikritik. Itu loh sing biasanya PKC, perkumpulan katok cingkrang. Jadi disindir, ya. Terus kalau sing sholatnya rapet-rapet itu, katanya setan, kalau nggak rapat setan masuk. Saya tambah senang kalau setan masuk. Duh, setan masuk dalam barisan sholat tuh kalau setan nggak sholat, kalau jin muslim sholat. Kalau setan itu mesti ganggu.
Fa bima aghwaytani la aqudanna lahum an siratikal mustaqim. Itu sumpahnya setan. Ya Rabb, wahai Tuhanku, karena Engkau telah menyesatkanku, maka aku akan bersungguh-sungguh ya, berjanji akan menghalangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Kalau setan masuk barisan sholat itu ya mesti ganggu ya, nggak tenang, nggak khusus dan sebagainya. Nah, jadi disuruh rapat ya, sebagaimana sawu sufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis sholat, karena sungguhnya rapatnya saf merupakan sempurnanya sholat. Ini hadis kok ditentang hadis ini. Jadi sholat itu rapat Pak ya, rapat antara kaki kita dengan kaki tetangga itu rapat ya. Bagaimana kita mau membangun ukhuwah, sholat aja benggang-benggang ya. Benggang itu Pak, jaraknya 50 cm ya, nggak kompak itu namanya. Orang Islam tuh kompak ya, kayak saudara ya, kayak duluri dewi ini. Jadi rapat, pundaknya rapat. Kalau udah rapat, gerakannya bareng kompak tuh, apalagi penuh sampai belakang, masya Allah, itu musuh-musuh Allah akan gentar tuh. Nah, yang kedua tumak ninah. Rasulullah SAW ya selalu tumak ninah dalam sholat ya, sehingga seluruh anggota badannya itu menempati posisi semula. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan orang yang buruk sholatnya supaya melakukan tumak ninah sebagaimana sabda beliau ya, kata beliau, tidak sempurna sholat salah seorang di antara kalian kecuali dengan dilakukannya dengan tumak ninah. Jadi kalau takbir ya, baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca sebagian surat, baru ruko sampai tuntas bacaannya, baru sami Allahu liman hamidah. Termasuk begitu makmum. Ketika jadi makmum, kalau imamnya itu belum selesai ucapannya, misalkan Allahu Akbar, terus sami Allah, baru sami Allah, dia ikut barengi imam, ya, ini tidak boleh ya. Karena ju'ilal imamu liyutamma bi, imam itu dijadikan imam untuk diikuti, bukan disalib ya. Tumak ninah, tenang ya. Yang berikutnya, mengingat mati ketika sholat. Masya Allah ya. Jangan-jangan ini sholatku yang terakhir. Kita ini sering dapat nasihat Pak ya di sini. Ada yang pertama itu siapa? Pak Dedi atau Mas Dedi ya, itu masih muda Pak ya, masih sekitar mungkin 50 tahun ya atau kurang ya, meninggal ya. Kemudian yang berikutnya Pak Nanang ya, terus yang terakhir itu yang Pak Junaidi, masalah kan badannya seger-geger. Nah ternyata beliau mendahului kita. Nah kita nggak tahu kapan Pak. Cuman kita berdoa ya Allah ya. Kita ini kan kadang, saya secara pribadi merasa masih banyak kekurangan sebagai hamba Allah gitu kan. Kadang ya takut. Takut itu dalam arti ya Allah banyak kelemahan, kekurangan, ketika dihisab ya Allah bagaimana ini kan gitu ya. Makanya ya Allah berilah kami kesempatan untuk menyempurnakan diri, untuk ya, melengkapi kekurangan dalam ibadah, termasuk ya dalam kesalahan-kesalahan, agar Allah SWT mengampuni. Mengingat kematian ya. Aksiru dzikra hadhimil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, yaitu kematian. Kata Rasulullah, apabila engkau sholat, maka sholatlah seperti orang yang hendak berpisah, maksudnya seperti mati ya. Kalau udah gitu Pak, nggak ngereken yang lainnya, jadi fokus dalam sholat. Yang keempat, menghayati makna bacaan sholat. Nah ini yang penting, karena memicu atau memacu untuk khusyuk dalam sholat ya. Makanya kata Allah SWT, la taqrabus sholata wa antum sukara. La taqrabus sholata, janganlah kamu mendekati sholat wa antum sukara, sedang kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taquluna, sampai kamu itu memahami apa yang kamu ucapkan. Kalau orang mabuk kan enggak, yang dia baca kan enggak ngerti Pak. Nah orang kalau enggak ngerti bacaannya seperti orang, nah kita disuruh menghayati. Minimal itu surat Al-Fatihah Pak.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Allah zat yang maha pemurah, ya, zat maha penyayang. Kemurahan Allah sudah terbentang di alam jagat ini. Orang nggak soleh sih dagangannya sih laris, itu apakah bukan kemurahan Allah? Orang bermaksiat tapi sih badannya sehat, apa itu bukan kemurahan Allah? Itu kemurahan Allah. Tetapi kemudian sayangnya Allah, hanya Allah berikan orang yang sholat, orang yang beriman, nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghayati makna dalam bacaan sholat. Nah, sikap penghayatan tidak akan terwujud kecuali dengan memahami tadi, ya, makna setiap yang kita baca, ya. Dengan memahami maknanya, maka kita akan dapat menghayati dan berpikir tentangnya. Misalkan, ya, ada ayat yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Itu kan nyambung, kalau kita paham langsung nyambung. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dengan siang atau siang dengan malam, la ayatil li ulil albab, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang ulul albab. Siapa ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa junuban, dalam keadaan berbaring, ya, dan seterusnya. Dan wa yatafakkaruna, mereka berpikir, ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia, ya. Subhanallah. Yang kelima, membaca Al-Quran dengan tartil, ya, bacaannya tartil. Meyakini, yang keenam, meyakini bahwa Allah SWT akan mengabulkan permintaannya ketika seorang hamba itu sedang melaksanakan sholat, ya. Jangan, oleh paling nggak diterima. Kalau udah kata negatif itu ada, jadi orang nggak yakin, nggak optimis, Mas. Sama dengan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menghadapi masalah, paling nggak bisa. Kata paling nggak bisa itu kalau dalam dunia motivasi, hindari, negatif itu hilangkan. Jadi meyakini Allah akan menerimanya. Yang keenam, ketujuh, ya, meletakkan sutroh pembatas kalau kita sholat. Kalau sholatnya sudah di saf terdepan, berarti sutrohnya dinding. Tapi bila sholatnya di belakang, maka ketika kita berjamaah, ya, sutrohnya orang yang di depan kita. Tapi ketika kita sholat sendirian, maka kita membuat sutroh atau kita maju di depan tiang. Itu sutroh. Kalau nggak gitu, orang akan lalu lalang bebas lewat di depan kita. Itu mengurangi kekhusyuan kita. Nah, saat sholat menghadap atau melihat ke arah tempat sujud, ya. Kalau melihat ke depan, ya, jangan-jangan nanti depannya orangnya pakai bajunya nggak polos, ya, ada tulisannya, malah ikut baca, ya, baca-bacaan orang yang di depan. Jadi ke tempat sujud. Lalu kemudian memohon perlindungan kepada Allah SWT dari godaan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir. Jadi saat kita membaca iftitah, setelah iftitah itu Allahumma ba'id ba'ini atau bacaan yang lainnya, sebelum baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah Al-Quran, wa idza qara'tal Quran fasta'id billah, bila kamu baca Al-Quran maka berlindunglah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baru bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin rahimakumullah, ya. Sebenarnya ada sebuah buku yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, itu ada terjemahnya, Pak. 33 kiat meraih sholat khusyuk, ya. Banyak. Tadi diantaranya ini tadi yang saya sampaikan. Baik, hadirin rahimakumullah, ada sedikit waktu mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan. Demikian pembahasan kita tentang urgensi sholat dan cara meraih khusyuk dalam sholat. Demikian pembahasan kita tentang urgensi sholat dan cara meraih khusyuk dalam sholat. Iya, fadhal. Sholat musafir, sholat safar, iya, jamak dan qashar.
hanya apakah pada waktu juran kita boleh takbir dan tahmid? Apakah hanya dan juran di asar tidak? Jamak ya? Iya, jamak. Ya. Jamak itu sholat yang bisa dijamak itu adalah duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau subuh tidak boleh, subuh harus berdiri sendiri. Kalau saya masuk awal takdim. Jadi awal duhur itu saya sholat dengan jamak asar. Kalau pada akhir duhur saya sholat dengan asar. Begitu. Nah, pengertian sholat jamak takdim adalah ketika menggabungkan, jamak kan menggabungkan itu duhur dengan asar. Kalau jamak takdim berarti kita mau ke Jakarta, nah sekarang udah masuk duhur, maka kita sholat duhur dan setelah sholat duhur kita sholat asar di waktu yang sama, itu namanya jamak takdim. Nah, bila misalkan kita mau sholat, mau jamak takdim tapi belum masuk waktu duhur, ya kan? Kita mau ke Jakarta, akhirnya kita perkirakan nanti di Jakarta sampai jam 4 atau jam 3 ya. Maksudnya sana sudah asar gitu. Maka ya nanti tak takhir saja, jamaknya tak takhir. Jadi waktu berangkat ya belum masuk duhur kan, akhirnya dia berangkat. Ya begitu di perjalanan udah masuk duhur, ya udah dilewati, dilalui duhurnya, nanti sampai di tempat baru nyampe sana, tiba waktu asar, maka kita sholat duhur 4, kemudian sholat asar 4, gitu Pak. Itu namanya jamak takhir. Jadi subuhnya duhurnya diakhirkan. Kalau kan pada zuhur itu asar waktu zuhur kita terakhir baru kita nanti jamak takhir. Bukan. Jadi hanya waktunya itu hanya zuhur saja, jadi tidak ada waktu asar. Beri dosa. Saya kan mau takdim. Takdim ya. Awal asar, awal dulu saya sholat sama jamaah asar. Kalau sudah akhir, saya mau sholat lagi misalnya. Akhir dulu saya sholat bersama dengan asar. Begitu istilahnya. Maksudnya yang didahulukan yang mana dulu gitu Pak? Yang dulu dulukan, Ustaz, juga Zuhur, yang didahulukan. Iya. Kemudian waktu awal Zuhur. Iya. Nah, kalau awal akhir yang Zuhur kita lanjutkan. Pelan. Ada waktunya itu asar kita tidak lakukan saat asar Tuhan. Kalau mau apakah takdim atau takdir tidak ada sholat di waktu asar, hanya waktu zuhur aja. Jamak kosor ya. Kan gitu kan. Jadi pengertian jamak itu menggabungkan. Pengertian jamak takdim itu adalah menggabungkan dan dilakukan di awal. Contoh kalau yang di jamak itu dikumpulkan tuh duhur dengan asar, maka pada saat duhur dia sholat duhur 4 rakaat. Setelah itu dia sudah salam kan, sholat asar 4 rakaat. Ini namanya jamak takdim. Artinya asarnya didahulukan di waktu duhur. Sekarang jamak takhir ya. Yang di jamak itu duhur dan asar. Nah, sholatnya itu duhurnya itu dikerjakan nanti waktu masuk asar. Akhir duhur. Berarti kalau akhir duhur masih waktu duhur, Pak. Yang didahulukan mana? Ya tetap sesuai dengan waktunya, tetap sesuai ininya, Pak. Iya. Tapi di akhir waktu zuhur. Berarti waktu sholat asar nggak sholat sama sekali? Bukan seperti itu, Pak. Jadi namanya pengertian jamak takdim takhir itu, jadi kalau asarnya itu dikerjakan di waktu duhur itu takdim. Tapi kalau duhurnya dikerjakan di waktu masuk sholat asar itu
takhir gitu Pak. Kalau yang didulukan yang mana? Sesuai dengan urutan sholatnya. Iya. Asar kemudian dulu. Kalau misalkan ditakhir berarti duhur baru asar. Seperti maghrib dengan isya. Nanti ya maghrib dulu baru isya. Dalam. Kalau tadi misalkan sholat duhur dengan asar itu ditaruh di akhir duhur, berarti itu ya waktu duhur semua tuh Pak. Kalau misalkan kita awal itu ikut, misalkan kita sama asar, ikut asar, kita ikut sama kemudian duhurnya kita antar setelah asar boleh. Tapi yang diutamakan duhur baru asar. Jadi misalkan dia sendiri gitu. Kalau yang dua Enggak apa-apa. dan maksudnya budaya itu sudah ya. Maksudnya Jadi kalau mau jamak akhir itu mepet ke duhur akhir. Dia dapat pendapat informasi seperti itu. Mepet ya di duhur akhir baru asar. Itu lebih abdol ya gitu ya. Nah, gitu oh ya kalau seperti itu berarti duhurnya itu sudah mau masuk asar Pak. Itu namanya bukan menggabung, tetap duhurnya di sholat waktu duhur, asarnya di awal asar. Cuman duhurnya di akhir duhur, asarnya di awal asar. Itu bukan menggabung namanya. Itu namanya mengakhirkan sholat duhur, nggak boleh. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat kenapa? Alladzina hum an sholatim sahun, orang yang lalai dalam sholat. Orang lalai sholat itu menunda-nunda sholat. Kalau pernah seperti itu istighfar aja Pak. Kita istighfar. Sesekali karena ada unsur dulunya mepet sama ya sesekali tapi bukan disengaja Pak. Jadi kalau inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat itu bagi orang beriman itu sudah ada ketentuan waktunya. Jadi itu. Jadi ada lagi Pak? Di awal itu waktu kita mau sujud pakai takbir. Sujud tilawah. Waktu kita sujud, ya pakai takbir Pak. Kalau nggak takbir, jamak makmumnya nggak tahu itu lapo kan gitu. Waktu kita duduk maka baca begitu. Loh kan nggak duduk Pak, cuma sujud sekali terus langsung berdiri lagi. sekali. Sawi itu sekali. Sawi. Enggak, ya cuma duduk terus sujud lagi Pak. Sujud sawi 2 kali kan, ya takbir. Ya. Kalau Robi Firly itu namanya duduk antara 2 sujud Pak. Maksudnya baca. Enggak. Ya. Nanti kalau baca itu agak lama berarti duduknya. Baik, alhamdulillah waktunya sudah masuk isya ya. Semoga sedikit ini menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi kita, menjadikan ibadah kita semakin berkualitas. Semoga sholat kita, ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.